Halo guys, balik lagi sama aku, Kim. Dan banyak banget yang nanya gimana sih caranya bikin vector art bagian pelek gitu ya. Dan di video kali ini tuh aku pengen share gimana caranya. Tapi disclaimer dulu, kalau di video ini tuh aku gak bakalan bikin dari awal gitu bentuk-bentuknya, shape-nya. Enggak, tapi aku bakalan breakdown kayak layernya, terus step by step-nya tuh seperti apa gitu. Jadi kayak aku ya breakdown layar aku aja gitu, workflow aku seperti apa untuk bikin vector art bagian pelek itu tadi. Jadi kayak aku jelasin deh gitu stepnya, misal bagian 1 stepnya apa aja, step 2 apa aja, step 3 dan seterusnya apa aja gitu. Dan semoga dengan video kali ini tuh bisa membantu kalian gitu, seenggaknya dapat gambaran gimana sih proses bikin vector art bagian pelek ini gitu. Nah mungkin ya untuk bagian tutorial lebih jelasnya yang dari benar-benar dari nol gitu, mungkin aku bakal bikin di next video mungkin ya. Nah semoga ya kalian gak apa-apa dengan aku bikin video breakdown kayak gini dulu gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke tab Infinite Design. Oke, langsung aja. Oke guys, jadi sekarang aku udah ada di tabnya nih. Langsung aja kita buka Infinite Design-nya. Nah sebenarnya aku bingung ya bakal breakdown yang mana gitu, karena banyak banget project aku yang udah selesai gitu. Nah mungkin aku bakal breakdown mungkin yang ini aja kali ya. Nah kalian bisa lihat ya, ini layar aku tuh lumayan banyak banget buat pelek doang, karena aku tuh pisahin gitu per shadingnya tuh aku pisahin. Oke, kita fokus ke pelek depannya dulu aja. Nah jadi di layar paling atas tuh aku tambahin ini logo si mobilnya atau peleknya. Terus di layar kedua ini ya, aku tuh bikin bagian yang terang ini nih, bagian yang terang ini. Coba bentar deh, aku bakal liatin bahannya dulu deh. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, yang sebelah kanan ini bahannya, yang ini vektor yang udah aku bikin. Jadi di layar kedua tadi itu aku bikin bagian yang terang ini guys. Ntar aku tandain ke warna kuning kalian biar kelihatan. Nah ini kan layar kedua nih, kelihatan kan kalau aku hide dan unhide. Nah bagian-bagian terang inilah yang aku bikin di layar kedua ini nih. Ini pokoknya bagian yang menurut kalian tuh paling terang gitu. Tuh kalian bisa lihat ya perbandingan bagian-bagian terang ini, itulah intinya. Terus setelah itu di layar ketiga ini aku bikin bagian pilar-pilar utama peleknya. Kalau kalian perhatiin, pelek itu punya masing-masing pilar gitu guys, pilar utama. Nah ini kayak gini-gini, ini aku sebut sebagai ya pilar atau bentuk utama dari si peleknya itu sendiri guys. Nah, aku bikin ini semua terkecuali bagian dalamnya ini ya.
Ya memang ini tuh bagian dari pilar si peleknya, tapi itu bagian gelap. Yang kita mau di sini adalah pilar tapi bagian yang terang-terangnya aja. Yang bagian terang ini yang kelihatan aja lah gitu. Kayak gitu. Nah, aku itu bikin di layar ketiga. Kalian bisa lihat ya. Nah, ini kan aku bikin tuh. Kayak gitu. Terus di layar selanjutnya itu layar keempat. Nah, barulah kita bikin bagian pilar dalamnya atau bagian yang gelap-gelapnya tadi, yang ini. Itu. Ini aku bikinkan. Nah, aku bisahin tuh layarnya. Ini tuh bagian pilar yang dalamnya, yang gelap-gelapnya. Kalian bisa lihat. Nah, kayak gitu. Setelah itu, ntar agak nge-lag nih. Emang penyakit Infinite Design tuh gitu guys. Kalau di scroll down ke bawah tuh ya lag. Harusnya tadi aku close dulu aplikasinya, terus buka lagi baru deh scroll. Cuman ya udahlah, nggak lama juga kan. Sengaja gak aku cut karena ya biar kalian tahu senatural-naturalnya tuh gini Infinite Design tuh. Aku gak sembunyikan apapun dari kalian guys. Nah, lanjut di layar berikutnya. Setelah layar pilar gelap tadi, layar selanjutnya itu adalah bagian luarnya ini guys. Bagian luar yang ini. Sorry, gak enak banget posisi tabnya kalau gini, jadi kadang respon kadang enggak si pennya. Nah, bagian pilar yang luaran ini nih, luaran itu kalian bisa lihat. Nah, ini kan aku bikin bagian pilar luarnya ini, bagian luar kayak gitu. Terus nextnya apa? Nextnya ini aku fill bagian dalamnya. Nextnya ini aku fill. Oh ya bener-bener. Nah, aku fill kan ini masih kosong nih. Tadi kan bikin pilar bagian dalam, bagian luar sorry. Langsung aku timpa. Jadi diisi gitu loh belakangnya. Nah, kayak gitu. Setelah itu aku tuh masukin ini dulu nih. Aku masukin si brake-nya dulu atau si remnya, si kaliper dan si disk. Itu namanya kaliper, ini namanya disk. Kalau satu bagian gini ya namanya brake atau bagian remnya lah. Satu kesatuan ini tuh namanya brake, setahu aku ya. Nah, aku tuh punya template-nya tersendiri buat si brake-nya ini. Jadi tinggal aku tempel aja ke sini, ke si bagian peleknya. Mungkin aku bakal bahas di next video mungkin ya. Aku juga nanti bakal share mungkin template brake-nya ini biar kalian bisa pakai juga. Oke, nextnya itu adalah setelah masukin si brake atau remnya di layar atas dari remnya ini, kan ini layar rem nih. Nah, ini layar di atas si remnya ini kan. Nah, ini tuh aku bikin bayangannya. Nah, kalian lihat before afternya. Aku bikin bayangannya gitu biar lebih depth, lebih punya kedalaman dan lebih kelihatan realistik gitu. Kayak gitu. Terus layar terakhir ya aku kasih blank hitam aja. Kayak gitu. Ini kan masih warna background ya. Oh, masih transparan. Jadi aku kasih warna hitam buat nge-fill bagian dalamnya itu. Oke, jadi kita breakdown dari awal. Aku
sembunyiin dulu semua layarnya. Nah, jadi layar pertama adalah logo mobilnya itu sendiri atau logo peleknya. Layar kedua itu adalah bagian terang. Kedua bagian terang dari si peleknya. Layar ketiga itu adalah bagian pilar-pilarnya itu. Pilar atau bentuk utama dari si peleknya. Terus layar keempat pilar juga tapi bagian dalamnya atau bagian yang gelapnya. Terus layar kelima ini bagian luarannya, bagian pelek luar. Terus selanjutnya aku kasih lapisan lagi di bawah bagian luarnya itu. Terus aku masukin disk atau brake-nya. Terus aku kasih nih shading di atas si brake-nya tadi. Baru deh aku kasih pil hitam di belakang peleknya ini, biar lebih solid aja lah. Kayak gitu guys, kurang lebih breakdown buat satu pelek ini, gimana prosesnya dari awal banget ya itu. Kayak gitu. Nah, aku pengen tunjukin juga beberapa hasil pelek aku biar kalian lebih kebayang gitu. Ini juga sama ya, walaupun ini hitam tapi tetap dia tuh punya shading bagian terang. Itu yang kita buat pertama tentu saja. Terus bagian pilar, terus bagian shading dalam ini, terus pilar luar, pil bagian dalam, shading brake, dan baru pil di belakang layar peleknya itu. Mungkin satu lagi kali ya aku kasih contoh. Nah, ini yang aku bilang aku bikin brake tersendiri. Jadi ini project dari sini aku tinggal copy, terus aku paste atau aku tempel ke project pelek yang pengen aku kasih brake-nya gitu. Ini tuh bisa aku ganti warna dari si kalipernya, dari si disknya, bisa aku ganti warna gitu guys. Jadi ya memudahkan dan mempercepat gitu. Nah, ini contoh lain. Ini sebenarnya udah aku satuin ya layarnya tuh. Jadi satu layar doang, tapi aku bisa ungroup. Nah, ini kan bisa kelihatan nih. Aku bikinnya yang paling cerah dulu, terus pilar-pilar, shading bagian dalam. Emang pusing sih ya kalau udah disatuin gini. Cuman ya seenggaknya kalian tahu kalau prosesnya tuh seperti itu guys. Nah, kenapa aku cuman breakdown layarnya doang? Karena aku pikir ya dengan kalian tahu step by step atau langkah-langkahnya seperti apa, ya kalian bisa memahami gitu workflow-nya tuh seperti apa, langkahnya tuh seperti apa. Yang pertama bikin bagian terangnya, terus yang kedua bikin bagian pilar, terus ketiga bagian dalam, keempat bagian luarnya ini. Jadi kalian itu tahu gitu langkah-langkahnya itu seperti apa. Karena guys, bikin shape atau bikin bentuk itu ya sama aja. Kalian bikin bagian terang ini nih, ya sama aja. Gitu doang kan. Intinya gimana kalian memahami dari step by stepnya gitu. Karena itu yang membedakan antara artis lain dan aku gitu. Ya artis lain tuh punya langkah atau workflow-nya masing-masing gitu guys. Gini deh gampangnya, ya kalian bikin garis nih
semua orang tuh, semua artis bikin garis ya sama aja kayak gitu. Jadi ya intinya aku cuma pengen jelasin gimana workflow atau langkah-langkahnya untuk aku bikin vector art palette ini gitu. Terkecuali kalian sangat-sangat pemula, gak tahu gimana caranya bikin shape atau bentuknya gitu. Ya nanti aku bakal ajarin juga, aku bakal share juga gimana caranya bikin bentuk-bentuknya gini. Kayak gini, aku pakai lazy tools atau pen tools. Ya intinya gitulah. Ini cuman pengantar doang. Intinya gitu guys, dari bikin pelek itu seperti itu, langkah-langkah dan workflow-nya. Oh iya, satu lagi, kenapa aku pisahin layar-layarnya ini? Biar memudahkan aja, nggak pusing bikinnya. Jadi ya udah kegambar gitu sebelum bikin tuh ya. Pertama bikin bagian terangnya dulu nih, terus kedua bikin bagian pilarnya. Jadi ya udah kegambar, udah di luar otak. Terus ya nantinya ini bisa dengan mudah ganti-ganti warna juga kan. Kayak gitu doang. Nah, kayak gitu. Jadi ya udah, mungkin segitu aja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat ya. Nah mungkin segitu aja tutorial gimana caranya, atau lebih ke breakdown gitu ya, tentang pembuatan vector art bagian velg ini. Semoga penjelasanku cukup jelas dan kalian paham, dapat ilmu baru juga, dapat pengetahuan baru juga. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian ada pertanyaan atau ada request untuk bikin tutorial apa atau bahas apapun seputar vector art, freelance atau apapun itu, ya cukup kasih tahu aku aja di section komen. Nanti aku bakalan cek dan bakalan bikin videonya untuk kalian. Oke, segitu aja. See you guys in the next video. Dah.